Gandal Gusti saben dina rina wengi gandol Gusti. Shalom, tabik pun. Selamat mahayu Bapak Ibu Mina Muhai saunyini api kabar? Puji syukur ham saunyini dalam keadaan sihat dan kekalau selalu dalam lindungani Tuhan yang kuasa, sehingga ham dacok putangga dalam ibadah ham sinji. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Puji syukur kalau kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang kuasa, sehingga kita dapat bersama-sama ibadah pada saat ini. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan ketaatan kita oleh karena berkat pemeliharaan Tuhan. Namun ibadah kali ini berbeda dengan minggu-minggu yang lalu. Kali ini kita akan beribadah dalam nuansa etnik dari berbagai suku. Kebersamaan dalam keberagaman yang dipersatukan oleh Tuhan dengan kasih-Nya melalui persekutuan pada ibadah pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyimak seputar berita Smyrna. Selamat datang dalam ibadah Raya Smyrna yang ke-294, Minggu 30 Mei 2021. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang dengan setia mengikuti ibadah dan kami mengundang kembali pada minggu-minggu berikutnya. Semoga ibadah hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan melaporkan kehadirannya di WA Smyrna. Doa Rama akan diadakan pada hari Rabu 2 Juni 2021 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing. Silakan Bapak Ibu melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Sekolah minggu akan diadakan secara virtual hari ini setelah ibadah. Kelas Indria dan kelas Pratama pada pukul 9.30. Kelas remaja pada pukul 10. Dan kelas dewasa pada pukul 9.45. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mengikutinya secara virtual. Laporan kegiatan ibadah minggu tanggal 16 Mei 2021 berjumlah 69 orang. Sekolah minggu tanggal 16 Mei 2021 berjumlah 57 orang. Jam doa tanggal 19 Mei 2021 berjumlah 12 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Betty Wulandari pada hari ini 30 Mei 2021. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian seputar berita Smyrna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Namun sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia,
tetapi menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 2. Mari kita berdoa. Terpuji dan mulia nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan penuh syukur ya Allah, karena Allah telah mengizinkan kami untuk melakukan ibadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami mohon ya Bapa, hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami saat ini, dan biarlah Tuhan Engkau berkenan atas ibadah ini. Sertai ibadah ini Tuhan mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan, dan kami diberkati oleh kasih-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar berkat yang akan Allah Bapa berikan pada kami tidak terhalang. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku bangga dan aku penuh syukur. Hatiku bersorak meninggikan namanya, karena Allah sayang kepada saya dan aku diangkat jadi anaknya. Saya yakin Bapak dan Ibu juga merasakan hal yang sama dengan saya. Glory, glory dan glory haleluya. Mari kita meninggikan namanya. Pujian yang akan kita naikkan adalah Aku Disayang Tuhan, dimedley dengan Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita pujikan pujian itu dengan penuh sukacita. Jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory,
Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Petrus Mugi Harjo. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama, menyerahkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang rahmani dan rahimi, Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, kesempatan yang indah, yang baik pada pagi hari ini, kami ingin bersimpuh di hadapan Tuhan untuk menaikkan puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mengatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami mengatakan kekuatan, kesehatan, kecukupan, pemeliharaan Tuhan atas kami sekalian, hari lepas hari sampai pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kesempatan yang baik pada pagi ini, kami terus mengatakan bangsa dan negara kami, Indonesia yang sungguh kami kasihi dan kami banggakan. Kami mau menyerahkan pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, berikanlah hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang bijak, mereka boleh menjadi pelayan-pelayan yang sesungguhnya, dan mereka boleh mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama. Kiranya kasih setiamu akan turun atas mereka, dan hikmatmu juga akan memenuhi mereka sekalian. Berkatilah bangsa ini ya Tuhan, ketika kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Berkatilah supaya semua daya dan upaya kami akan membuahkan hasil yang memuaskan. Kami bersyukur buat vaksin yang boleh terus kami jalani. Kiranya melalui vaksin boleh menjadi salah satu sarana bagi pemutusan rantai penyebaran COVID-19 yang ada di negeri kami ini. Berkatilah negeri kami ya Tuhan, dan jauhkanlah dari semua ancaman mara bahaya, bencana alam yang masih ada di negeri kami, kelompok-kelompok bersenjata, kelompok-kelompok kriminal yang ingin mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Mari Tuhan, berkatilah aparat kami, supaya mereka boleh menangani segala sesuatunya, dan bahkan boleh memulihkan bangsa dan negeri kami, menjadi bangsa yang adil dan makmur, yang boleh kami rasakan di seluruh lapisan masyarakat, dan kami semuanya boleh tinggal dengan penuh kedamaian, meskipun kami ada berbagai macam perbedaan. Kiranya bingkai negara kesatuan Republik Indonesia terus kami pertahankan, terus kami hidupi bersama-sama, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menjalankan semua tugas dan kewajiban kami sebelum kami menikmati hak-hak kami sebagai warga negara. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami mengatakan gabungan Gereja Baptis Indonesia, kami bersyukur karena kasih setiamu menyertai perjalanan kepengurusan masa periode ini. Berkatilah supaya kami semuanya boleh mengakhiri masa periode ini dengan baik dan berujung kepada musyawarah besar yang kami lakukan bersama-sama. Kiranya dalam musyawarah tersebut kami akan menghasilkan keputusan-keputusan, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk kemajuan keluarga besar gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik itu BPN, BPD, yayasan, lembaga, dan bahkan gereja-gereja Baptis Indonesia di bumi Nusantara ini. Berkatilah para pengurus yang ada, supaya mereka juga boleh menjalankan semua tugas pelayanannya dengan sebaik-baiknya, hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Berkatilah ya Tuhan, kiranya seluruh keluarga besar Smyrna, dimanapun kami berada, mendapatkan kasih setia Tuhan, mendapatkan zaman Tuhan, sehingga keluarga besar Smyrna dimanapun kami berada, kami mendapatkan kekuatan, kesehatan, perlindungan dari Tuhan atas COVID-19, dan bahkan Tuhan memberikan kepada kami semuanya berkat-berkat yang berkelimpahan. Pelayanan-pelayanan yang terjadi di Smyrna kiranya akan berdampak baik atas kemajuan keimanan kami dan pengenalan kami kepada Tuhan semakin dalam. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan setiap pergumulan, setiap persoalan yang terjadi di keluarga-keluarga Smyrna, kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan jalan keluar, sehingga kami semuanya boleh mendapatkan jalan yang terbaik dari Tuhan atas setiap pergumulan kami, kerinduan kami, dan bahkan segala sesuatu yang kami rencanakan ke depan.
Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan baik pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan syafaat kami bersama-sama. Kami yakin Tuhan mendengarkan doa syafaat kami. Oleh karena kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Derek Gusti.
saatnya kita akan memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya, serta kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan juga sudah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dua pujian kita nyanyikan, hatiku percaya dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. mengerti rencanamu, namun aku tetap percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini segala sesuatu ada waktunya. Tapi waktu Tuhan yang terbaik, karena Tuhan tidak pernah terlambat, bahkan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seturut
kehendak dan rencananya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, khotbah disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugi Harjo, dipetik dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23 dengan judul Lakukan Kehendaknya. Kepada Pendeta Petrus kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk bersiap diri mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berserah diri pada saat kami diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami kerelaan untuk menerima kebenaran firman-Mu itu dan boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing, menjadikan kekuatan dalam kehidupan keimanan kami kepada Tuhan, dan hidup kami boleh diperkenan oleh Tuhan oleh karena kami melakukan semua kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saya kasihi, kita bersyukur pada hari ini karena kita dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa, punya pengabdian dan punya semangat yang tinggi dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saya memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendukung mereka. Berikan semangat kepada mereka, doakan mereka agar kami semuanya bisa melayani Tuhan dan pelayanan kami sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita semuanya, termasuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita bersyukur punya tenaga-tenaga yang patut kita andalkan untuk pelayanan di Smyrna. Oleh sebab itu pasti dukungan dari Bapak Ibu sekalian kami butuhkan. Baik, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 dan saya akan mengambil judul Lakukan Kehendaknya. Matius 7 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 menegaskan kepada kita sekalian bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku dan menyebut nama Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Siapakah orang yang hanya berseru kepada Tuhan? Siapakah dia yang hanya bisa memanggil nama Tuhan? Ternyata kadang bukan orang sembarangan.
Mereka adalah orang-orang yang bisa bernubuat, mereka orang-orang yang bisa mengusir setan, mereka adalah orang-orang yang bisa mengadakan banyak mujizat. Tetapi toh akhirnya Tuhan berkata, "Nyalah daripadaku, sebab aku tidak mengenal engkau." Dan kepada mereka disandangkan oleh Tuhan sebagai seorang yang pembuat kejahatan. Siapa mereka? Siapakah pembuat kejahatan itu? Mereka yang berseru, mereka yang bernubuat, mereka yang mengusir setan, mereka yang mengadakan banyak mujizat, namun tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Mereka adalah orang-orang pembuat kejahatan yang layak diusir oleh Tuhan. Dan bahkan Tuhan katakan, "Aku tidak pernah mengenal engkau." Bapak yang saya kasihi, kalau boleh saya mengajukan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah agama menyelamatkan? Apakah agama itu menyelamatkan? Agama itu dari kata a dan gamos. A itu tidak, gamos itu kacau. Jadi agama itu artinya upaya dan usaha manusia supaya hidupnya tidak kacau di dunia ini. Tetapi dalam kehidupan iman Kristen kita, apakah agama itu menyelamatkan orang-orang berdosa? Atau lebih spesifik lagi yang saya katakan, apakah orang yang beragama Kristen itu pasti masuk surga? Masalah lain muncul. Mengapa bisa terjadi atau mengapa bisa ada orang-orang percaya dalam tanda kutip, hamba-hamba Tuhan yang berganti agama, yang berpindah keyakinan? Pasti kita semuanya pernah mendengar dan mungkin kita pernah menyaksikan kesaksian mereka. Meninggalkan kehamba Tuhanannya, meninggalkan kependetaannya, meninggalkan keimanannya, dan mencoba untuk meraih masa depannya dengan mengambil iman yang lain, dengan mengambil kepercayaan yang lain. Kita bertanya, mengapa itu bisa terjadi? Mari kita pahami kebenaran firman Tuhan ini. Bagian pertama, bukan yang berseru saja yang diselamatkan. Ayat 21 di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya? Apa maknanya? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, mereka akan masuk surga. Tidak setiap orang yang mulutnya bisa memanggil aku, memanggil Yesus sebagai sebutan Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan ini, bukan mereka. Bisa jadi mereka yang memanggil nama Tuhan itu, ternyata mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa demikian? Nanti kita lihat bersama-sama. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, bukan setiap orang yang mulutnya bisa berkata kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan juga. Jadi bukan orang yang manggil Tuhan, bukan orang yang berkata Tuhan, yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan secara sederhana bisa saya katakan, untuk memasuki kerajaan Allah, untuk memasuki kerajaan surga, tidak cukup hanya dengan memanggil aku Tuhan. Bukan sebuah jaminan ketika orang bisa membuka mulutnya dan menyebut Yesus itu Tuhan. Semua orang yang bisa membuka mulutnya dan bahkan berkata Yesus itu Tuhan, bukan mereka selamat. Bisa jadi mereka hanya memanggil saja, bisa jadi mereka hanya berkata saja bahwa Yesus itu Tuhan, namun hidupnya tidak pernah membuktikan diri bahwa imannya tertuju kepada Yesus Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita mengevaluasi diri kita sekarang ini. Pasti kita semuanya tahu dan sadar bahwa kita sekarang di identitas kita akan dituliskan beragama Kristen. Bisa jadi setiap waktu, setiap saat kita juga memanggil nama Tuhan Yesus. Bisa jadi di suatu saat, di tiap-tiap hari kita berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi oleh karena
firman Tuhan mau katakan kepada kita sekalian? Bukan yang berseru kepada aku, bukan yang memanggil nama Tuhan, bukan yang berkata nama Tuhan, mereka yang masuk ke dalam kerajaan surga, bukan itu. Karena sekali lagi bisa jadi itu hanya memanggil saja, bisa jadi itu hanya berkata saja. Mas Kaisang itu akan memanggil bapaknya, Pak Jokowi itu dengan sebutan Bapak. Dia akan memanggil Bapak. Dan itu memang membuktikan bahwa Mas Kaisang itu anaknya Pak Jokowi. Tapi bukan setiap orang yang memanggil Bapak kepada Pak Jokowi itu adalah anaknya Pak Jokowi. Bukan. Sama kalau begitu. Bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Yesus itu Tuhan. Bukan setiap orang yang berkata Kristus itu Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan itu. Karena kalau hanya sebatas panggilan, sebatas sebutan, itu hanya keluar dari mulut dan bibir saja, maka tidak pernah mengubah keadaan. Dan tidak pernah iman itu menyelamatkan. Oleh sebab itu mari kita mengevaluasi diri. Pada saat kita memanggil nama Tuhan Yesus, pada saat kita berkata tentang Tuhan Yesus, sungguh-sungguhkah itu didasari dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Kalau begitu, bagian yang kedua, percaya dan buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Sekali lagi, tidak hanya sebatas sebutan, tidak hanya sebatas memanggil, tidak hanya sebatas berkata, tetapi Tuhan yang kita sebutkan kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh keluar dari hati kita, keluar dari mulut dan juga jiwa kita. Pengakuan yang besar, pengakuan yang paling dasar bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya sekarang dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu perlu pembuktian. Kita mampu melakukan kehendak Allah, bagian yang kedua, percaya dan buktikan. Kita mampu melakukan kehendak Allah dan menjalankan hidup benar. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia, oleh karena kuasa Allah, oleh karena hidup rohani yang terus-menerus diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Efesus pasal 2 ayat yang ke-5. Bapak Ibu yang kasih, mengapa kita bisa membuktikan diri sebagai seorang murid Kristus? Mengapa saya bisa membuktikan diri sebagai seorang yang sudah percaya kepada Yesus? Sesungguhnya bukan karena kemampuan saya, bukan karena keahlian saya, bukan karena sesuatu yang ada pada diri saya, tetapi oleh karena kasih karunia yang Tuhan sertakan kepada saya, tapi oleh karena kuasa dan oleh karena hidup rohani yang terus-menerus diberikan Yesus Kristus kepada saya. Dan ini bisa terjadi kepada orang yang tidak hanya menyebut nama Tuhan saja. Ini bisa terjadi tidak hanya kepada orang yang hanya memanggil nama Tuhan. Tetapi akan terjadi kepada orang yang sungguh-sungguh didiami oleh Kristus Yesus. Allah senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia sebagaimana kehendaknya. Karena Allah lah yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam diri kita. Karena tidak mungkin orang yang hanya menyebut nama Tuhan, orang yang hanya memanggil nama Tuhan, tapi iman dan keyakinannya tidak tertuju kepadanya, tidak mungkin Allah bisa bekerja di dalam dirinya. Karena Yesus akan bekerja dalam diri orang percaya saja. Allah bisa bekerja kepada diri orang yang percaya saja. Di luar iman, di luar kepercayaan itu, maka Allah tidak akan bisa bekerja dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Namun kasih karunia yang merupakan dasar keselamatan kita tidaklah membatalkan tanggung jawab kita untuk meresponi kasih karunia itu dengan tindakan yang nyata. Memang benar, manusia diselamatkan oleh karena kasih karunia. Manusia diselamatkan oleh karena anugerah. Manusia diselamatkan oleh karena pemberian mulia dari Tuhan. Namun pemberian itu, kasih karunia itu tidak bisa serta-merta berlangsung dalam kehidupan manusia berdosa. Harus ada respon yang baik dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan respon yang baik pada saat kita menghadapi kasih karunia itu akan membuktikan bahwa kita menerima kasih karunia itu. Ia mengingatkan bahwa para pemimpin palsu, tadi di bacaan tadi dikatakan, mereka yang bernubuat,
mereka yang mengusir setan, mereka yang mengadakan banyak mukjizat, bahkan semuanya dilakukan dalam nama Kristus. Semua kedoknya akan terbongkar di hadapan Tuhan. Tidak pernah ada orang yang bisa menipu Tuhan. Tidak pernah ada orang yang bisa menipu kekuatan dan kuasa kemahatauan Tuhan. Apakah dia punya iman yang sungguh kepada Tuhan atau tidak. Maka kedoknya akan terbongkar. Dan sama sekali tidak ada kebenaran di dalam hidupnya. Dan bahkan mereka tetap berada di dalam penghukuman Tuhan. Sekali lagi ngeri ya. Meskipun mereka bernubuat dalam nama Kristus, mereka berbicara dalam nama Kristus, mereka mengusir setan dalam nama Kristus, toh ternyata nanti Tuhan akan berkata, "Nyalah daripadaku, aku tidak mengenal engkau." Ini menjadi jawaban, saudara. Kenapa ada orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya? Mengapa ada pendeta-pendeta Kristen yang meninggalkan imannya? Mengapa? Karena hampir saya yakin pasti mereka hanya menyebut nama Tuhan. Mereka hanya berkata tentang Tuhan. Tetapi iman dan keyakinannya tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dalam teologi kita katakan orang itu tidak sungguh-sungguh lahir baru. Sekedar melakukan tindakan-tindakan yang menakjubkan. Sekedar melakukan tindakan-tindakan yang spektakuler, bahkan adikodrati. Belum tentu itu berasal dari Tuhan. Kita tahu semuanya bahwa iblis juga bisa menolong orang. Iblis bisa menyembuhkan orang sakit. Iblis bisa memberikan jalan keluar kepada orang yang sedang dalam permasalahan. Iblis bisa melakukan segala sesuatunya yang manusia inginkan. Jadi perbuatan-perbuatan yang spektakuler, perbuatan-perbuatan yang adikodrati, belum tentu itu berasal dari Tuhan. Lalu muncul pertanyaan dalam diri kita sekarang. Lalu apa kehendak Tuhan? Mari kita lihat di Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 sampai 21. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Kalau begitu siapa yang akan masuk dalam kerajaan Allah? Mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang membuktikan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang nanti akan masuk dalam kerajaan surga. Ditandai dengan mereka, dikuasai oleh Roh Kudus hidupnya, berkata-kata seorang dengan yang lain dengan mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Hidupnya dipenuhi dengan kepujian, bernyanyi kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Dan bahkan hidupnya rendah hati, seperti Kristus rendah hati. Ini akan menjadi bukti bahwa kita punya iman kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar memanggil nama Tuhan, bukan hanya sekedar berkata tentang nama Tuhan, tetapi sungguh-sungguh bisa membuktikan diri bahwa saya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Matius pasal 7 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Semuanya akan terbongkar, semuanya akan terkuak. Mungkin sekarang kita masih belum tahu pasti. Kita tidak pernah juga bisa mengerti dengan pasti apakah orang itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau tidak. Kita akan berkata bahwa mereka sungguh-sungguh percaya Yesus kalau kita melihat hidupnya, melihat pelayanannya, melihat segala sesuatu yang dia lakukan, yang sepertinya seolah-olah menunjukkan bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus, ternyata tidak juga. Karena hidupnya tidak dipenuhi, tidak dikuasai, dan tidak didiami oleh
Roh Kudus. Pendiaman Roh Kudus bagi orang menjadi bukti, menjadi meterai bahwa dia adalah milik Yesus Kristus. Aktif berkegiatan rohani, banyak pelayanan, termasuk membuat mujizat, punya ijazah teologi yang tinggi, hebat dalam berbagai macam keahlian rohani, bukan jaminan seseorang ada di pihak Tuhan, dan bukan jaminan dia punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Tanda satu-satunya yang menjamin bahwa kita termasuk, terhisap ke dalam kerajaan surga adalah ketika Tuhan mengevaluasi hidup dan iman kita. Dan Tuhan tidak berkata, "Hai kamu, pembuat kejahatan." Siapa mereka yang membuat kejahatan? Yang hanya memanggil-manggil saja. Yang hanya berkata, "Tuhan, Tuhan" saja. Mereka yang berkata tentang Tuhan, Tuhan saja. Namun hidupnya tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Mari kita buktikan sebagai seorang percaya dengan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan membekali kami menjadi seorang percaya dan kami mampu membuktikan bahwa kami adalah seorang percaya. Melalui tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami, pelayanan pengabdian kami yang bersumber kepada kasih setia Yesus Kristus Tuhan kami. Yang kami lakukan dengan dasar kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan kami ingin membuktikan diri bahwa kami adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, kiranya akan memberkati kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku dapat jalan sendiri, sebab ku dapat jalan sendiri. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita akan mengakhiri di dalam doa. Kepadamu kami menaikkan puji dan syukur atas pimpinan dan serta Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami rindu ibadah kami hari ini memperkenan hati Tuhan, menjadi berkat buat kami sekalian. Ampuni ya Tuhan, kalau ada hal yang kurang berkenan kepada Tuhan di sepanjang kami beribadah, sehingga tidak akan menghalangi berkat-Mu yang akan Tuhan penuhkan kepada kami sekalian. Bapak Ibu yang saya kasihi, di ujung ibadah kita pada hari ini, marilah bukalah hati dan hidup-Mu untuk menerima berkat Tuhan, bersiaplah diri, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, kecukupan, keberhasilan, dan kesuksesan di dalam setiap usaha dan pekerjaan saudara sekalian. Kiranya Tuhan melindungi saudara dari serangan COVID-19, dan kiranya saudara-saudara sekalian diberkati dengan kuat, sehat, dan umur yang panjang. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang menjadi komitmen kita bersama. Selagi Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, mari kita menyenangkan hati Tuhan, mari kita menjadi berkat untuk orang lain, dan mari kita melakukan kehendak-Nya, menjadi anak-anak Tuhan yang mampu membuktikan diri sebagai seorang percaya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
Bapak Ibu terkasih, waktu kita terbatas. Kita tidak punya waktu yang sepanjang-panjangnya. Akan ada masa di mana kita kehabisan tenaga, bahkan kehabisan kesempatan. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan, mari kita menjadi berkat untuk orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari kita mengambil waktu teduh kita. Kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas ibadah kita pada hari ini, dan Tuhan memberkati.